Selengkapnya hanya di live update. Kita awali informasi pertama. Sejumlah masyarakat di Banda Aceh tetap menggelar sholat Idul Adha pada hari ini, meski wilayah tersebut masih berstatus zona merah COVID-19. Tak hanya di kota Banda Aceh, tapi juga seluruh wilayah di Provinsi Aceh. Pemerintah dan juga tim Satgas COVID-19 meminta masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Diharapkan walaupun sholat Idul Adha tetap dilaksanakan di masjid-masjid, tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19. Lalu seperti apa pantauan langsung di sana? Sudah ada jurnalis kami dari Serambi Indonesia, Misran Asri, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Misran. Selamat sore Mbak Siska. Ya Misran, bisa dijelaskan seperti apa suasana pelaksanaan dan juga antusiasme dari warga terkait dengan sholat Idul Adha dalam kondisi pandemi ini? Baik, terima kasih Mbak Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami melaporkan dari Kota Banda Aceh untuk Anda bahwa bisa kami sampaikan dalam kondisi Banda Aceh yang berzona merah pada saat ini dan beberapa kabupaten kota lainnya, namun tidak menyurutkan masyarakat Kota Banda Aceh tentunya dari dukungan pemerintah juga dalam hal ini. Sehingga bisa dilaksanakan pelaksanaan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha maksud kami, dan itu dilaksanakan di hampir semua kabupaten kota, termasuk di Kota Banda Aceh yang saat ini berstatus zona merah. Dan untuk pelaksanaan prokesnya tetap dilaksanakan secara ketat dan aparat keamanan dari pihak kepolisian, TNI, Polri, serta tim Satgas Covid juga ditempatkan di hampir semua sudut. Bahkan untuk jaraknya juga diatur ya. Dan kebijakan ini memang berdasarkan kesepakatan dari Forkopimda Kota Banda Aceh. Begitu Siska. Ya Misran, bisa dijelaskan seperti apa kebijakan dari pemerintah setempat sehingga bisa dilaksanakan sholat Idul Adha di dalam kondisi pandemi seperti saat ini? Ya, berdasarkan instruksi Wali Kota Banda Aceh, di sini disebutkan bahwa yang pertama tidak ada penutupan rumah ibadah, ya, sehingga ini salah satu yang membuat memberi dukungan kepada masyarakat sehingga bisa melaksanakan pelaksanaan sholat Idul Adha. Pun demikian, ini harus prokesnya harus tetap dijaga. Artinya di samping masyarakat memang membawa masker secara langsung, itu ada dilakukan pembagian masker oleh aparat keamanan dan tim Satgas Covid. Dan instruksi wali kota ini juga mungkin tidak menganulir dari instruksi Mendagri, ya, di sini di mana pelaksanaan sholat Idul Fitri yang diinstruksikan berlangsung 15 menit, ya, rata-rata dilaksanakan sekitar 20 menit tadi, begitu Siska. Baik, Misran, ada tambahan yang akan disampaikan kembali? Ya, mungkin berkaitan dengan seiring dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Kota Banda Aceh, Siska, bahwa di sini diberlakukan jam buka warung, ya, usaha di sini mulai jam pagi sampai jam 21 malam. Mungkin ini berbeda dengan kondisi daerah atau provinsi lainnya di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan umumnya di Kota Banda Aceh itu masyarakatnya memang bergerak di bidang perdagangan. Begitu Siska. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan wawancara dengan seorang jemaah sholat Idul Adha di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Berikut tayangannya. Bagaimana Bapak rasa kebahagiaan Bapak hari ini diizinkan sholat, padahal kita di satu sisi di sini sudah zona merah, Pak? Kalau menurut saya sih bagus karena protokol kesehatan yang diterapkan di masjid ini cukup bagus, Pak. Karena selain masyarakat yang tidak membawa masker, disediakan masker oleh aparat dan pemerintah. Jadi kita tidak was-was lagi melaksanakan sholat Idul Adha di sini, Pak. Karena protokol kesehatannya cukup bagus, Pak. Dan jaraknya juga nggak terlalu rapat, Pak. Gitu, Pak. Ya, harapan saya, Pak, COVID ini cepat berlalu agar kita semua masyarakat, bukan masyarakat di Aceh aja, seluruh Indonesia dengan mudah dan enak melaksanakan ibadah, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih.
Ya, berbeda dengan sejumlah wilayah di Indonesia, Masjid Baitul Izzah di Kota Tarakan, Kalimantan Utara terpantau ramai didatangi oleh para jemaah pada momen Idul Adha. Diperkirakan ada 11.000 orang yang datang untuk melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Lalu seperti apa pantauan langsung di sana? Sudah ada jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Andi Fauziah yang akan melaporkannya secara langsung. Ya, halo Andi. Ya, halo Siska. Ya, Andi bisa dijelaskan seperti apa antusias dari masyarakat setempat ketika mengikuti kegiatan sholat Idul Adha di sana? Ya, baik, rekan Siska. Selamat sore, Tribuners di Indonesia. Saya Andi, melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, memang untuk pelaksanaan sholat Idul Adha tahun 2021 ini cukup berbeda dengan pelaksanaan salat Idul Adha di tahun 2020 lalu, di mana di tahun 2020 lalu hanya sekitar 70% jemaahnya yang hadir melaksanakan salat. Dan hari ini diperkirakan sekitar 11.000 jemaah yang berbondong-bondong datang ke Islamic Center berdasarkan data yang diperkirakan oleh Kepala Pengelola Masjid Baitul Izzah Kota Tarakan. Dan memang sejak pukul 6.30 Wita pagi tadi, antusias masyarakat begitu tinggi. Mereka datang berbondong-bondong bersama keluarganya untuk melakukan salat Idul Adha. Dan sempat terjadi kepadatan di beberapa titik, seperti di pintu masuk utama menuju Islamic Center. Namun semua bisa dikendalikan oleh petugas baik dari Satpol PP dan dari Dishub serta dari kepolisian. Untuk titik kepadatan sendiri, selain di pintu utama juga ada di sebelah kanan, di Masjid Baitul Izzah Islamic Center. Dan berdasarkan pantauan dari tribunkaltara.com hari ini, pagi tadi, memang hampir seluruh ruangan terisi oleh jemaah untuk melaksanakan salat Idul Adha. Di ruang utama sendiri yang kapasitasnya sekitar 10.000 jemaah sebelum pandemi, karena pandemi dibatasi oleh panitia dan hanya diisi sekitar 50% dalam rangka menerapkan protokol kesehatan, yaitu menjaga physical distancing atau menjaga jarak 1 meter per jemaah. Dan di bagian basement juga terisi oleh jemaah, begitu juga di lantai 2 dan di bagian selasar, serta di bagian kiri dan kanan Masjid Islamic Center Kota Tarakan. Dan memang Wali Kota Tarakan, Dr. Hairul MK, sudah sebelumnya mengeluarkan surat edaran nomor 460 tahun 2021 tentang pelaksanaan ibadah salat Idul Adha. Dan Kota Tarakan sendiri melaksanakan salat Idul Adha tahun ini karena memang Kota Tarakan tak masuk di dalam wilayah yang masuk dalam instruksi nomor 17 Mendagri tentang wilayah yang masuk dalam PPKM darurat. Demikian, Siska. Baik, lalu mengingat tingginya antusiasme warga ditambah masih di masa pandemi seperti saat ini, lalu bagaimana tata cara pelaksanaan kegiatan sholat di sana? Ya, rekan Siska, dapat saya sampaikan bahwa memang surat edaran nomor 460 tahun 2021 tentang pelaksanaan salat Idul Adha di Masjid Baitul Izzah Islamic Center sudah dikeluarkan Wali Kota Tarakan sejak 1 Juli 2021 lalu. Dan surat edaran ini berisi tentang bagaimana tata cara pelaksanaan salat Idul Adha, juga berisi tentang bagaimana tata cara pendistribusian dan penyembelihan daging kurban. Dan untuk dari panitia sendiri, panitia pelaksana di Masjid Baitul Izzah sudah menyiapkan beberapa komponen, diantaranya ada fasilitas cuci tangan bagi jemaah sebelum memasuki masjid, kemudian ada termogan, dan kemudian disiapkan masker. Dan juga di dalam ruang salat utama sudah diatur jaraknya per meter dengan jarak 1 meter per jemaah. Dan dikatakan Wali Kota Tarakan Dr. Hairul, memang khusus untuk jemaah sendiri
disarankan berwudu dari rumah dan tidak diperkenankan berwudu di masjid karena untuk menghindari kerumunan yang berpotensi bisa menimbulkan penularan COVID-19. Selain itu juga jemaah disarankan untuk membawa sejadah sendiri dari rumah, dan juga pada saat kegiatan khutbah, pengkhutbah disarankan untuk mempersingkat dan pengkhutbah sendiri tidak didatangkan dari luar Tarakan, melainkan diambil dari lokal kota Tarakan. Demikian, Siska. Baik, Andi, lalu seperti apa makna perayaan Idul Adha di tengah pandemi bagi masyarakat Kota Tarakan? Ya, memang perayaan Idul Adha tahun ini atau yang kita kenal Hari Berkurban tampak disampaikan oleh Kepala MUI Provinsi Kaltara sendiri, yakni Kiai Haji Zainuddin Dalilah, yakni di mana momen ini adalah momentum untuk saling memaafkan kepada sesama. Dan hari ini juga memang Wali Kota Tarakan Dr. Khairul M.Kas tidak melaksanakan salat di Masjid Baitul Isah Islamic Center. Namun hari ini beliau mendapatkan jadwal melaksanakan salat di Masjid Ar-Rahman, Kelurahan Sebengkok, Kota Tarakan. Di momentum Idul Adha ini sendiri, Wali Kota Tarakan Dr. Khairul M.Kas berpesan untuk banyak berdoa, bertawakal, serta tetap berupaya dibarengi upaya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang dikenal protokol kesehatan 5M. Untuk hari ini sendiri disebutkan oleh Dr. Khairul M.Kas sekitar 150 masjid yang melaksanakan salat Idul Fitri tahun ini. Demikian, Siska. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Wali Kota Tarakan, Dr. Khairul, terkait dengan perayaan Idul Adha di sana. Ya, kalau menurut prediksi kami kan memang ada 10% sebenarnya yang sudah terpapar. Ya, secara statistik ya. Statistik dunia itu sebenarnya sekarang itu penduduk yang sudah terpapar sekitar 10%. Kalau di Tarakan itu ya hitunglah kalau kita 270.000, ya berarti kan kira-kira 27.000 kan sebenarnya yang terpapar dengan OTG-OTG-nya itu. Sebenarnya OTG, makanya saya bilang harus jaga prokes. Kita nggak tahu nih, mungkin wartawan juga ada yang iya, cuman kan kita nggak periksa toh. Oleh karena itu bagaimana? Maka kita semua harus mencurigai. Wartawan, wali kota pun mencurigai, mengidap. Supaya kita jaga protokol kesehatan, jaga pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Jadi dengan demikian kan cuma 2 minggu biasanya masa inkubasi, paling lama 1 bulan. Setelah itu kan kalau dia tidak pindah ke orang lain kan stop ini virus, sebenarnya kan itu teorinya. Nah sehingga ya ojo gumunan lah, jangan terkaget-kaget. Jadi kita bertindak ya jangan panik, proporsional, terukur. Jangan juga saat yang dalam melakukan, tapi kita terukur. Jadi masalahnya kita udah tahu sebenarnya ya ini hanya di protokol kesehatan. Kalau kita lakukan dengan baik, insya Allah saya kira semuanya bisa berjalan. Pandemi bisa kita atasi. Aku yakin saya, ya. Makanya kita dengan full yakin saja, ya kita selalu minta ke masyarakat jaga prokes, apapun aktivitasnya, seminar kah, undangan kah, beribadah kah, berlaku ekonomi di pasar. Ya, cuman kan kita lihat ini memang masih banyak orang sudah abai dengan protokol. Coba lihat di pasar-pasar, banyak tidak pakai masker. Jalan juga banyak pakai masker. Padahal sebenarnya kalau ini dilakukan dengan baik, insya Allah kita bisa cepat selesai dong. Selesai juga nih di barang, tapi lama. Jadi kayak mana Pak Wali bentuk? Warga Palembang, Sumatera Selatan tetap melaksanakan sholat Idul Adha di masjid-masjid terdekat saat penerapan PPKM. Meski begitu, para pengurus masjid memastikan tetap memperketat protokol kesehatan agar tidak terjadi penularan virus corona. Sebelumnya, Pemkot Palembang juga telah mengeluarkan edaran terkait peniadaan sementara sholat Idul Adha. Lalu seperti apa suasana di sana? Sudah ada jurnalis Lipoku.com Rahmaliah yang akan melaporkannya. Halo, selamat sore Rahma. Baik, Siska. Selamat sore. Ya Rahma, bisa dijelaskan seperti apa suasana Hari Raya Idul Adha di Kota Palembang saat pengetatan PPKM ini? Baik, hari ini menjadi hari terakhir dari pelaksanaan pengetatan PPKM di Kota Palembang. Suasana momentum Idul Adha hari ini cukup ramai dan hampir semua masjid di Kota Palembang melaksanakan sholat Idul Adha. Dan salah satu masjid yang saya pantau hari ini
masjid pihak pengurus masjid maksud saya telah memberikan himbauan melalui mikrofon sebelum para jemaah datang ke masjid. Di antaranya untuk tetap menggunakan masker saat melaksanakan sholat Idul Adha. Yang kedua tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan. Nah, namun untuk dari pihak pengurus masjid sendiri telah menyediakan sarana prasarana seperti tempat cuci tangan, termogan, dan juga menyediakan masker gratis bagi jemaah yang tidak membawa masker dari rumah. Nah, di sisi lain, para jemaah juga tidak diperkenankan untuk bisa dibilang harus membawa sajadah sendiri dari rumah, dan pihak pengurus masjid juga tidak menyediakan alas untuk sholat. Jadi masing-masing dilaksanakan dengan alat pribadi masing-masing seperti itu, Siska. Oke, lalu terkait dengan kasus COVID-19 di Palembang, seperti apa update-nya, Rahma? Baik, untuk update terakhir dari data Dinkes Kota Palembang pada 19 Juli kemarin, ada kenaikan kasus konfirmasi yang terjadi di Kota Palembang sebanyak 240 kasus. Dan tingkat kesembuhan namun diiringi juga, seiring dengan kenaikan kasus positif, ada tingkat kesembuhan yakni mencapai 153 pada hari kemarin, tanggal 19 Juli 2021. Dan saat ini total kasus aktif yang terkonfirmasi mencapai 3.269 kasus, Siska. Jadi lonjakannya memang cukup signifikan. Namun pemerintah Kota Palembang berharap dengan pengetatan PPKM Mikro, di mana Palembang menjadi salah satu kota yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat untuk melakukan pengetatan PPKM Mikro, ini diharapkan di hari terakhir hari ini bisa memberikan hasil yang maksimal. Jadi saat ini menjadi penantian apakah nanti bisa dilanjutkan atau tidak. Baik, Siska. Oke, lalu mengingat adanya lonjakan kasus tersebut, apakah pemerintah sudah memutuskan untuk memperpanjang PPKM Mikro di sana? Baik, sampai saat ini pemerintah Kota Palembang bersama Satuan Gugus Tugas Kota Palembang Penanganan COVID-19 ini masih melakukan rapat koordinasi dan juga menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Namun dengan pertimbangan kasus-kasus positif yang masih trennya cukup meningkat hingga hari terakhir kemarin dan juga hari ini, diperkirakan ada kemungkinan besar PPKM ini akan dilanjutkan. Namun hal itu belum bisa dipastikan karena belum ada statement khusus dari ataupun juga statement resmi dari pemerintah Kota Palembang sendiri. Namun diharapkan dengan evaluasi yang akan dilakukan pada hari ini untuk pengetatan PPKM Mikro bisa berjalan optimal, karena sampai saat ini, Siska, beberapa pengetatan PPKM Mikro sendiri seperti tempat usaha dan juga tempat makan ini sudah sangat maksimal sekali pemerintah Kota Palembang melakukan tracing untuk menekan angka kasus penyebaran COVID-19 di Palembang. Jadi untuk rumah makan dan juga mal sendiri sudah sangat mematuhi aturan yang telah ditetapkan, buka dari pukul 10 tutup sampai pukul 17 sore. Begitu, Siska. Baik, lalu seperti apa respons dari Wali Kota Palembang terkait dengan momen Idul Adha dan juga status zona merah di sana? Baik, saat ini pemerintah Kota Palembang, khususnya Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo, ini sangat meminta dan menghimbau masyarakat Kota Palembang untuk bisa memanfaatkan momentum Hari Raya Idul Adha tahun 2021 ini menjadi tolak ukur agar kita bisa mematuhi protokol kesehatan dengan cara berbagi, memaknai bahwa momentum Hari Raya Idul Adha ini tidak hanya sebatas untuk penyembelihan hewan kurban saja, tetapi juga dimaknai agar masyarakat bisa berbagi kebaikan dengan tidak keluar rumah, tidak berkerumun saat di tempat pembagian hewan kurban, karena dengan masyarakat patuh, masyarakat dengan kesadarannya ini bisa membantu pemerintah Kota Palembang khususnya untuk memutus mata rantai kasus penyebaran COVID-19 di Palembang. Karena menurut dari Wali Kota sendiri bahwa tidak akan bisa berhasil PPKM ini, Siska, jika tidak ada dukungan aktif dan juga dukungan peran serta dari masyarakat untuk taat dalam protokol kesehatan. Baik, Siska. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Wali Kota Palembang terkait dengan momen Idul Adha di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Harnojoyo beserta keluarga dan seluruh jajaran
berlaparan. Ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf dan berbagai. Selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Mudah-mudahan momentum yang baik pada hari ini, walaupun sholat Idul Adha kita laksanakan di negara masing-masing, tapi marilah kita tetap sepakat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sholat 2 atau 3 yang tidak terlibat. Di pada kesempatan yang ini, marilah kita tanamkan untuk menghadapi pandemi COVID-19 yang saat ini sudah tentu kita sudah dapat semua menghadapi. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita ini cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu itu doa kita berikan ini kepada kita. Selesai jeda, kami akan kembali tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update bersama saya Siska Mewaski. Masjid Agung Kabupaten Tegal, Jawa Tengah terpantau sepi pada Hari Raya Idul Adha. Hal ini imbas dari imbauan pemerintah untuk melaksanakan sholat Idul Adha di rumah masing-masing di masa PPKM darurat. Sejumlah warga bahkan sempat datang karena mengira masjid tetap menggelar sholat Idul Adha. Lalu seperti apa pantauan di sana? Sudah ada jurnalis tribunjateng.com Desta Leila yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Desta. Halo Siska, selamat sore. Ya Desta, bisa dijelaskan seperti apa situasi di Masjid Agung Kabupaten Tegal saat PPKM darurat ini? Oke Siska. Pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah tahun ini di Kabupaten Tegal berbeda dari tahun sebelumnya. Terlebih saat ini masih dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat. Hal ini bisa terlihat di Masjid Agung Kabupaten Tegal yang biasanya penuh jemaah terlebih di Hari Raya Besar. Pada Selasa pagi terpantau sepi dan tidak ada kegiatan sholat Idul Adha. Hal ini karena petugas berjaga di pintu masuk masjid dan di beberapa titik pintu masuk pun ditutup karena mengingat aturannya sendiri di Pemkab Tegal pun meniadakan kegiatan sholat Idul Adha. Banyak masyarakat yang datang ke masjid karena mereka mengira tetap ada kegiatan sholat, namun karena memang ditiadakan akhirnya mereka kembali ke rumah masing-masing. Tidak hanya di Masjid Agung Kabupaten Tegal saja yang terpantau sepi, kondisi yang sama juga terlihat di Masjid Al-Hajj Lawi, Alun-Alun Hanggawana. Pintu pagar pun ditutup dan terdapat tulisan bahwa untuk sementara waktu masjid ditutup. Sekian. Oke, lalu terkait dengan pelaksanaan pemotongan hewan di masa PPKM darurat ini seperti apa teknisnya dan juga mekanismenya? Oke, seperti yang diketahui pada Idul Adha tahun ini, Pemkab Tegal menyediakan kegiatan sholat di masjid, mushola dan lapangan. Adapun keputusan tersebut menindaklanjuti surat edaran Kementerian Agama RI nomor 17 tahun 2021
tentang peniadaan sementara peribadatan dan termasuk salah satunya adalah kegiatan kurban. Sehingga masyarakat pun dihimbau untuk melaksanakan sholat Idul Adha di rumah masing-masing atau di rumah masing-masing. Mengingat sampai saat ini pun kasus COVID-19 di Kampung Tegal masih cukup banyak. Sedangkan terkait pemotongan hewan kurban pun disarankan untuk di rumah pemotongan hewan kita. Baik, Desta, ada informasi tambahan yang akan disampaikan? Oh ya, untuk teknis sesuai yang tertera di SE Kemenak RI, untuk pemotongan hewan kurban sendiri harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat karena untuk kasus sendiri di Kabupaten Tegal sampai saat ini masih cukup banyak sehingga bagi warga yang mungkin biasanya melihat proses pemotongan hewan pun sebisa mungkin tidak melakukannya. Baik, terima kasih laporannya jurnalisibunjateng.com Desta Leila. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sejumlah umat muslim di Manokwari, Papua Barat hari ini juga turut merayakan Idul Adha. Meski begitu, pelaksanaannya cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Namun setelah dilakukan penyembelihan, tim pemantau kesehatan hewan kurban menemukan cacing hati di hewan. Temuan ini pun langsung dipisahkan agar tidak dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu seperti apa laporannya? Sudah ada jurnalisibunpapua.com Sahwan Asyari Raharusun yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat petang Sahwan. Halo Siska. Ya, Sahwan, bisa dijelaskan seperti apa kondisi ataupun kegiatan penyembelihan hewan kurban di sana? Baik Siska dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Manokwari sendiri untuk penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah ini agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, sebab hampir di sebagian tempat penyembelihan hewan kurban, terutama di masjid dan lain-lain itu sangat memperhatikan protokol kesehatan sehingga tidak lagi berkerumun, karena ini mengacu pada surat edaran Kementerian Agama dan juga Kementerian Dalam Negeri itu sendiri, dan juga ditindaklanjuti oleh surat edaran Gubernur Provinsi Papua Barat untuk meniadakan seluruh kegiatan keagamaan di Provinsi Papua Barat untuk menghindari kerumunan di Provinsi Papua Barat, khususnya di Manokwari sendiri. Baik, lalu mengingat masih di masa pandemi, lalu seperti apa mekanisme dari penyembelihan dan juga pembagian hewan kurban ini? Terkait dengan mekanisme dan tata cara penyembelihan hewan kurban di Manokwari sendiri sedikit berbeda, karena ada sempat saya berbincang-bincang dengan sejumlah panitia di sejumlah masjid di Kabupaten Manokwari sendiri. Penyembelihannya itu agak sedikit berbeda karena yang ada di lokasi hanya petugas-petugas yang ditunjuk langsung oleh panitia. Jauh sebelumnya itu kan untuk tahun lalu siapapun orangnya bisa ikut dalam berpartisipasi menyembelihkan hewan kurban di Kabupaten Manokwari, tapi tahun ini agak sedikit diperketat. Baik, Sahwan, seperti apa kondisi hewan kurban di Manokwari? Sempat disinggung tadi ada temuan cacing hati, lalu seperti apa pantauan langsung di sana? Ya, baik Siska dan juga Tribuners. Untuk terkait dengan cacing hati sendiri, sampai sore tadi di waktu Indonesia Timur, ada sejumlah tim kesehatan yang diturunkan di masing-masing masjid juga mendapat temuan kasus untuk cacing hati di hampir sebagian masjid di Kabupaten Manokwari, sehingga dengan temuan tersebut tim kesehatan itu langsung memisahkan hewan kurban yang terdapat cacing hati cacing hati di hewan kurban tersebut. Baik, terima kasih laporannya jurnalisibunpapua.com Sahwan Asyari Raharusun. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang wanita yang bekerja sebagai guru di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tetap melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Agung Indramayu. Ia pun terpantau hanya seorang diri saat melaksanakan sholat Idul Adha.
Wanita bernama Sri Wulan Indrajani tersebut mengaku dirinya lebih suka untuk melaksanakan sholat Idul Adha di masjid ketimbang di rumah. Lalu seperti apa laporannya? Sudah ada jurnalis Tribun.com Handika Rahman yang akan melaporkannya. Halo, selamat sore Handika. Sore Siska. Ya, Handika, bisa dijelaskan seperti apa suasana pelaksanaan sholat Idul Adha di Kabupaten Indramayu? Baik Siska, untuk pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha sendiri di Kabupaten Indramayu, mengingat karena sampai dengan saat ini masih diterapkannya PPKM darurat, sehingga seluruh masjid di Kabupaten Indramayu diimbau untuk tidak melaksanakan sholat Idul Adha sementara waktu ini Siska. Dan salah satunya ya menurut pantauan Tribun.com sendiri pada pagi hari tadi, saya memantau di Masjid Agung Indramayu dan di sana pun tidak menggelar sholat Hari Raya Idul Adha, Siska. Baik, tadi disebutkan ada seorang wanita yang tetap melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Agung Indramayu. Lalu apa alasan khususnya dia melaksanakan sholat Idul Adha di sana? Baik Siska, tadi di Masjid Agung Indramayu sendiri meskipun ditiadakan pelaksanaan sholat Idul Adha, akan tetapi ada salah satu jamaah wanita yang merupakan seorang guru, dia tetap datang ke Masjid Agung Indramayu untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Meskipun di lokasi setempat, guru tersebut hanya melaksanakan sholat secara individu atau sendiri. Alasan dari ibu guru tersebut memilih untuk melaksanakan sholat Idul Adha di masjid karena merasa lebih nyaman dan lebih khusyuk untuk melaksanakan sholat Idul Adha, Siska. Dan menurut ibu guru tersebut juga dia tidak memilih sholat di rumah karena di rumah sedang tidak ada anggota keluarga lain, mengingat suaminya sedang bekerja di luar kota, Siska. Baik, lalu seperti apa pandangan dari wanita ataupun guru tersebut soal peniadaan sholat Idul Adha di masjid di Indramayu? Baik Siska, tadi saya sendiri sempat sedikit berbincang dengan ibu guru tersebut. Menurut ibu guru tersebut, peniadaan sholat Idul Adha di masjid-masjid khususnya di Kabupaten Indramayu, menurut beliau kurang sependapat, maksud saya kurang setuju dengan kebijakan pemerintah, mengingat pelaksanaan sholat Idul Adha ini hanya dilaksanakan 1 tahun sekali. Dan menurut beliau pun pelaksanaan sholat Idul Adha memang dianjurkan untuk dilaksanakan di lapangan terbuka sehingga seharusnya bisa menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Beliau juga berpesan agar pemerintah bisa menindaklanjuti, maksud saya untuk mengkaji terlebih dahulu mengenai kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diterapkan kepada masyarakat, jangan sampai kebijakan tersebut justru menekan masyarakat sendiri sehingga imunitas masyarakat itu turun karena ketakutan dan bisa menyebabkan mereka terpapar COVID-19, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun.com Handika Rahman. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Baik, Tribuners, kami akan kembali seusai jeda, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil.
Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update bersama saya Siska Mawaski. Presiden Joko Widodo turut menyumbang kurban sapi di Sumatera Barat pada Hari Raya Idul Adha. Sapi jantan jenis simental ini diketahui berbobot 1,2 ton. Sebelum dikurbankan, sapi ini menjalani seleksi ketat untuk mengetahui penyakit ataupun kecacatan pada hewan. Lalu seperti apa laporannya? Sudah ada jurnalis sebelumpadang.com Rizka Tika yang akan melaporkannya. Halo, selamat sore Rizka. Ya, selamat sore Rizka. Ya Rizka, bisa dijelaskan seperti apa proses penyembelihan hewan kurban sumbangan Presiden Jokowi ini? Ya, Rizka, hari ini telah dilakukan proses penyembelihan sapi sumbangan Presiden RI Republik Indonesia Joko Widodo untuk Sumatera Barat. Proses penyembelihan sendiri dilakukan di Masjid Raya Sumatera Barat sekitar pukul 9 tadi pagi. Nah, proses penyembelihan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, begitu Rizka. Baik, lalu dari jenis hewan ini dan juga beratnya diketahui sudah kualitas bagus. Lalu seperti apa dari mana asalnya sapi tersebut? Ya, kalau untuk sapi sumbangan Presiden Jokowi ini adalah kelamin jantan, kemudian dengan jenis simental dan berusia sekitar 4 tahun. Dan untuk berat sendiri yaitu 1,2 ton dan dijual dengan harga 90 juta rupiah. Begitu Siska. Iya, lalu seperti apa pemeliharaan dari sapi kurban Jokowi tersebut? Ya, untuk proses pemeliharaannya sendiri itu dilakukan oleh peternak dari Kabupaten Agam, itu bernama Datuk Palindi. Nah, untuk proses pemeliharaan sendiri yaitu dengan pemberian pakan ternak berupa rumput, kemudian ada juga ampas tahu dan jagung, kemudian ada juga enau atau sagu. Nah, untuk pemberian makan sendiri itu dilakukan hanya sekali dan itu dilakukan pada malam hari, begitu Siska. Tidak ada pakan khusus untuk sapi sumbangan Presiden Jokowi di Sumatera Barat. Baik, Tribuners, dari tayangan yang Anda saksikan, masih ada beberapa warga yang masih menyaksikan pemotongan hewan ini. Lalu seperti apa penerapan protokol kesehatan di sana?
Ya, tadi proses penyembelihan itu sempat disaksikan oleh sejumlah anak-anak di sekitar lokasi masjid. Namun petugas sudah mengingatkan seperti sebelum masuk ke masjid itu gerbang masjid baik di pintu masuk maupun keluar itu dijaga ketat oleh petugas. Nah, bagi yang mau masuk itu ditanyakan untuk keperluan apa. Namun memang masih ada anak-anak, tapi itu hanya anak-anak di lingkungan sekitar dan itu sudah diingatkan oleh petugas dan panitia kurban di lokasi. Begitu, Siska. Baik, ini mengingat masih pada masa pandemi, lalu seperti apa mekanisme dari pembagian daging kurban ini? Ya, untuk mekanisme pembagian daging kurban itu dibagikan ke rumah warga, diantar langsung ke rumah warga oleh panitia kurban. Pemprov Sumbar itu sudah menyiapkan sekitar 800 kantung daging. Nanti daging-daging tersebut akan diinir oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melalui nanti baru dibagikan melalui panitia kurban yang sudah dibentuk. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya Rizka Tika dari Tribun Padang. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bersama dengan sejumlah tokoh agama Islam hingga lembaga pendidikan menyumbangkan 1.000 kurban di momen Idul Adha ini. Proses penyembelihan hingga pembagian hewan kurban pun dilakukan dengan protokol kesehatan ketat. Penyaluran hewan kurban jenis sapi, kerbau, dan kambing ini dilakukan di 114 lokasi secara serentak. Lalu seperti apa pantauan langsung di sana? Sudah ada jurnalis tribunjakarta.com Dwi Putra Kesuma yang akan melaporkannya. Halo, selamat sore Putra. Iya, selamat sore Siska. Ya Putra, bisa dijelaskan seperti apa kegiatan Sandiaga pada pagi hari ini saat Idul Adha? Iya, bisa saya sampaikan bahwa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno pagi tadi menyambangi rumah pemotongan hewan kurban di kawasan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Maksud kedatangan Sandiaga adalah untuk melakukan simbolisasi penyerahan 1.000 ekor hewan kurban yang akan disebar ke seluruh Indonesia. Dalam kedatangannya pagi tadi, Sandiaga pun menyebut bahwa kegiatan tersebut dalam rangka kebangkitan umat Islam serta juga melanjutkan tradisi umat Islam yang terus berlangsung setiap tahunnya. Baik Putra, lu bisa dijelaskan kurang lebih seperti itu, Siska. Berapa berat sapi yang dikurbankan atau disumbangkan oleh Sandiaga? Baik, untuk berat sapinya sendiri kurang lebih seberat 400 kg dan berjenis sapi limosin. Tidak hanya sapi, 1.000 ekor hewan kurban yang disumbangkan oleh Sandiaga Uno hasil dari kerjasama dengan para tokoh agama, pondok pesantren, organisasi Islam, serta lembaga pendidikan ini. Juga ada kerbau serta juga kambing yang lainnya. Baik Putra, adakah untuk berdiri di Kota Depok? Ya, Putra. Bolehkan pemotongan hewan dan tidak boleh di masjid sekitar. Baik, adakah informasi tambahan yang akan disampaikan? Baik, cukup Siska. Baik, Tribuners kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan YouTuber ataupun influencer Atta Halilintar yang juga mengikuti kegiatan hewan kurban tadi. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandi dan Pak Samad yang udah ikut ngajak ke sini. Kalau menurutku ini adalah influence yang baik untuk anak-anak muda. Kita berlomba-lomba untuk berbagi, berlomba-lomba untuk berkurban. Apalagi di sini nggak main-main, berbaginya banyak ya, 1.000 sampai ke seluruh Nusantara. Dan semoga ini jadi berkahnya juga, semoga buat banyak orang. Insya Allah kalau semua orang berlomba-lomba berkurban, di beberapa hari ke depan gak ada yang kelaparan sih menurutku Pak Sandi. Karena senang lihat Indonesia kemarin hampir semua kandang katanya sapinya habis. Semua berlomba-lomba memberikan kurban yang terbaik. Semua berlomba-lomba mencari sapi yang terbaik. Dan menurutku itu udah jadi satu hal yang bagus dan luar biasa untuk negara kita gitu ya. Semoga dengan kampanye Pak Sandi ini berbagi 1.000 kurban bisa menjadi berkah dan menjadi influence anak-anak muda dan semua masyarakat Indonesia untuk kita bisa peduli sesama. Terima kasih.
Pengusaha sekaligus YouTuber ternama Putra Siregar juga turut berkurban di Hari Raya Idul Adha ini. Tidak tanggung-tanggung dalam kurban kali ini, Putra Siregar bahkan sampai memecahkan rekor muri. Putra mengaku dirinya menyumbangkan ribuan ekor hewan kurban. Lalu seperti apa informasi lengkapnya? Sudah ada jurnalis Warta Kota, Ari Pujiwaluyo, yang akan melaporkannya. Halo, selamat sore Ari. Selamat sore rekan Siska. Ya, bisa dijelaskan seperti apa rekor yang dipecahkan oleh Putra Siregar ini? Iya, dalam Hari Raya Idul Adha ini, Putra Siregar menyumbangkan 1.100 hewan kurban, baik itu sapi atau kambing dan juga domba di hari ini. Dan Putra Siregar juga meraih rekor muri dan dia memecahkan rekornya sendiri dari tahun sebelumnya ya. Untuk rekor murinya tahun ini tuh dia memecahkan rekor pribadi yang menunaikan ibadah kurban terbanyak di masjid. Oke, lalu apa alasan Putra Siregar bisa sampai menyumbangkan kurban hingga 1.000 lebih hewan ini? Karena Putra beralasan dia itu berkaca pada kisah masa lalunya dia yang dulu sempat kesusahan ketika ingin berkurban. Dia hanya bisa berkurban satu ekor kambing saja. Kemudian berjalannya waktu dengan kesuksesannya dia di dalam berusaha dan juga menjadi YouTuber sampai akhirnya terjun di dunia entertain ini, lambat tahun menjadi puluhan ekor sapi dan 100 ekor hewan kurban lainnya sampai akhirnya di tahun ini Putra Siregar berhasil menyumbangkan hewan kurban 1.100 ekor, baik itu kambing, sapi dan juga domba. Dan tahun lalu juga dia memecahkan rekor 404 sumbangan hewan kurban yang disebarkan di 100 masjid di seluruh Indonesia. Baik. Lalu seperti apa mekanisme dari penyaluran tersebut, Ari? Nah, mekanismenya ini sendiri Putra mengaku kalau dia menggunakan fanbase-nya sendiri yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi dia menghubungi fanbase-nya untuk mengajak acara amal ini untuk menyumbangkan itu, dan dia meminta fanbase-nya membelikan hewan kurbannya dan nanti uangnya ditransfer oleh Putra Siregar dengan ditambahkan biaya ongkos kirimnya ke masjid-masjid tertentu dari yang ada di 476 di Kabupaten Indonesia. Baik, Tribunas, kami akan menampilkan pernyataan dari Putra Siregar yang juga memecahkan rekor muri terkait penyumbangan hewan kurban hari ini. Baru lagi, tadinya sih saya nggak kepikiran tuh rekor muri lagi gitu. Tapi dari tim yang luar biasa, jujur ini nggak akan terrealisasi tanpa tim yang luar biasa sih. Jadi tim saya luar biasa, terima kasih banyak untuk Mbak Sri, Mbak Putri, Mas Agung, Yusuf, juga Bu Darda yang nggak bisa saya sebut satu persatu namanya. Karena kesibukan saya kan makin sibuk ya. Jadi nggak kepikiran bakalan ada rekor muri, bakalan bisa kurban gila-gilaan gini, nggak kepikiran. Tapi dengan tim yang luar biasa merealisasikannya, bahkan nggak salah kita ke rekor muri berhubungan H-1 atau H-2 gitu. Benar-benar deadline yang ya karena memang nggak pernah kepikiran untuk itu gitu. Nah ternyata kita hubungi itu ya kurban terbanyak itu 1.000, itu pun instansi atau perusahaan ya gitu. Nah, akhirnya kita bawa nama pribadi bisa kurban alhamdulillah 1.100 ekor dan itu menyebar di 467 kabupaten dan masjid. Berarti nambah 146 ekor ya Bang? Iya. Itu ada alasan tertentu kah Bang untuk maksudnya menambah lagi nih di tahun berikutnya nih? Yang pertama ini ya, kita mengingat sekarang ini situasi makin sulit ya. Kita lihat sendiri kan dari proses pemotongan, banyak sekali warga yang antusias gitu. Terus banyaknya laporan dari masjid. Biasanya di satu masjid tuh kurban 10 ekor, 15, bahkan ada 20, tapi saat ini cuma 2, 3, bahkan ada banyak laporan yang di masjid atau musolanya itu udah nggak ada yang berkurban gitu, nggak ada kurban gitu. Apalagi situasi seperti ini gitu. Jadi ya saya yang dititipkan harta dan bisa berkurban di hari yang spesial ini ya alhamdulillah. Tribunas, kami akan kembali seusai jeda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu.
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pelaksanaan PPKM Mikro di Lampung diperketat hingga Selasa 20 Juli. Pengetatan dilakukan sejak 12 Juli lalu. Dalam pengetatan kali ini, sejumlah tempat ibadah meniadakan kegiatan peribadatan berjamaah. Selama PPKM Mikro ini pula, sejumlah petugas melakukan patroli untuk mengawasi para warga yang masih membandel. Lalu seperti apa pantauan langsung di sana? Sudah ada jurnalis tribunlampung.com, Indra Simanjuntak, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Indra. Ya, selamat sore rekan Siska. Ya, Indra bisa dijelaskan apakah masih ada banyak warga yang terjaring dalam operasi justisi yang dilakukan oleh petugas selama PPKM Mikro ini? Ya, dari mulai penerapan PPKM Mikro yang diperketat di Kota Metro, sampai dengan hari ini, hari ke-9, ada 52 yang ditindak petugas. Untuk 39 itu tempat usaha dan 13 sisanya adalah warga. Demikian rekan Siska. Baik, lalu seperti apa pelaksanaan PPKM Mikro di sana? Apakah akan masih diberlakukan hingga saat ini? Ya, sesuai instruksi Wali Kota nomor 12 tahun 2021, hari ini adalah hari terakhir, tapi kami rekan media belum mendapatkan kabar apakah diperpanjang. Baik. Demikian rekan Siska. Baik. Lalu Indra bisa dijelaskan apa saja sasaran dari operasi justisi dari PPKM Mikro ini di Kota Metro? Ya, sesuai dengan instruksi nomor 12 dan Perwali 39 serta Perda nomor 1 tahun 2021, sasarannya adalah tempat-tempat usaha sebagaimana diatur itu tutup jam 17. Sementara untuk layanan antar itu diberlakukan sampai jam 20 atau jam 8 malam. Baik, kemudian kemudian ada tempat-tempat nongkrong atau tempat-tempat orang berkumpul itu juga menjadi salah satu sasaran tim Satgas. Baik, Indra, adakah informasi tambahan yang akan disampaikan? Sampai sejauh ini
kita masih zona orange, dan untuk terakhir update adalah sebanyak 1.680 warga Kota Metro yang terpapar COVID-19. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis tribunlampung.com Indra Simanjuntak dari Kota Metro Lampung. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Beberapa pemilik warung yang berada di sekitar Balai Kota Malang, Jawa Timur menjalani sidang tindak pidana ringan atau tipiring akibat melanggar aturan PPKM darurat. Sidang ini digelar secara virtual oleh Pengadilan Negeri Kota Malang pada Senin 19 Juli. Para pelanggar mengikuti jalannya sidang di lantai 4 mini blok office Pemkot Malang. Lalu seperti apa informasi lengkapnya? Jurnalis kami dari Surya Malang, Sylvia Nita Widiawati akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Sylvie. Halo, selamat sore Siska. Ya Sylvie, bisa dijelaskan apa saja pelanggaran yang ditemukan oleh petugas di lapangan? Pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang rata-rata adalah usaha kuliner itu mereka membuka melebihi jam operasional, ada juga yang masih menyiapkan tempat untuk makan dan minum, serta saat take away itu terjadi antrian sehingga ada kerumunan yang membuat petugas melakukan tindakan dengan memberikan surat untuk menghadiri sidang tipiring. Begitu Siska. Baik, Sylvie, bisa dijelaskan sanksi apa saja yang dikenakan oleh para pelanggar? Sanksi-sanksi umumnya adalah denda sebanyak 100.000 rupiah dengan rincian 1.000 untuk biaya sidang dan 99.000 untuk denda. Begitu. Baik, Sylvia, apakah sudah ada laporan terkait berapa jumlah total pelanggar yang mengikuti sidang dan bagaimana respon mereka ketika mendapatkan sanksi tersebut? Dari data yang saya dapatkan ada sebanyak 26 pelaku usaha yang menghadiri sidang tipiring itu. Mereka umumnya ya datang ke sidang tersebut dan respon mereka beragam ya. Ada yang merasa sudah kapok untuk kapok untuk tidak melanggar lagi. Ada juga cerita-cerita unik yang misalkan mereka harus merogoh tabungannya untuk membayar biaya sidang. Ada juga yang dibantu oleh pelanggan untuk mereka yang ada salah satu pelanggan yang akhirnya membayar salah satu pelaku yang melanggar PPKM darurat, begitu. Baik, jadi beragam cerita ya di sana ya. Baik, Tribuners kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan seorang pedagang yang menjadi terdakwa dan juga pihak Satpol PP Kota Malang. Saya cek kan ini di laporan grupnya di usaha kami, Pak Sebagai Garuda, lalu kata mereka tiba-tiba langsung ada petugas Satpol PP yang datang, langsung memperingatkan. Lah memang anak-anak masih proses closing, jadi jam 8 itu mereka langsung proses closing, otomatis kan ya ribut sendiri-sendiri. Kalau di lokasi kami pada saat kejadian nggak ada customer sama sekali. Jadi yang dimaksud ramai itu ya memang di luar ruko kami memang ramai, tapi nggak ada customer. Itu jam berapa? 20.47. Jadi anak-anak biasanya proses closing itu 1 jam sampai 1 jam setengah dari jam closing. Memang butuh waktu kan kalau kuliner. Tapi tidak melayani pembeli waktu itu? Nggak ada customer. Take away atau apa? Online? Nggak ada. Mbak, harapannya agar nggak terjadi pada yang usaha yang lain gimana, Mbak? Ya, diikuti saja peraturan dari pemerintah. Alhamdulillah dendanya tidak memberatkan karena sekarang cari omset 100-200 saja sisanya minta ampun ya kan. Ya butuh kerjasama lah dari petugas juga, dari pelaku usaha. Pelanggan itu rata-rata mereka melakukan pelanggaran melebihi jam operasional yang ketentuannya jam 8, tetapi ternyata mereka melakukan operasional lebih dari jam 8. Dari sekian banyak pelaku usaha memang ada yang tertib, dan juga dari selama kita melakukan operasi kita juga melihat apakah mereka menjaga protokol kesehatan, menyediakan sanitizer, cuci tangan dan lain sebagainya. Tetapi yang banyak adalah pelanggaran jam operasional.
Nah, pada saat PPKM darurat ini memang ketentuannya adalah tidak boleh menyediakan makan di tempat, tetapi take away. Tapi banyak juga yang mereka banyak yang melanggar, ya, masih tetap melakukan makan di tempat, sehingga itulah menjadi pelanggaran dari mereka. Dan selama ini kita juga masih melakukan terus kegiatan siang sampai malam, menghimbau, memberikan peringatan dan lain sebagainya. Masih dari Jawa Timur, Tribunas, penuhnya rumah sakit akibat membludaknya pasien COVID-19 di Pamekasan, Madura, membuat pemerintah Kabupaten Pamekasan mengalihfungsikan kantor Ikatan Bidan Indonesia sebagai tempat bersalin. Setidaknya ada 10 bed yang disiapkan di kantor tersebut yang dapat digunakan untuk persalinan para ibu. Diharapkan dengan adanya tempat bersalin darurat ini, para ibu yang akan melakukan persalinan dapat terlayani dengan baik. Lalu seperti apa informasi lengkapnya? Sudah ada rekan kami dari Tribun Madura, Kuswanto Ferdian yang akan melaporkannya. Halo, selamat sore Kuswanto. Selamat sore rekan Siska. Ya, Kuswanto, bisa dijelaskan apa alasan pemerintah menjadikan kantor IBI Pamekasan menjadi tempat bersalin para ibu hamil? Baik, terima kasih rekan Siska. Pertama, pemerintah Pamekasan menjadikan kantor IBI sebagai tempat persalinan bagi ibu hamil yang positif COVID karena terpenuhnya rumah sakit rujukan yang ada di Pamekasan. Di Pamekasan itu ada 3 rumah sakit rujukan yang menjadi tempat khusus merawat pasien positif COVID-19, namun sampai saat ini ketiganya penuh. Sehingga Pemkab Pamekasan mengambil alih kantor IBI Pamekasan untuk dijadikan sebagai tempat persalinan bagi ibu hamil yang terkonfirmasi positif COVID-19. Namun sampai saat ini, ketika saya melakukan konfirmasi kepada Ketua IBI Pamekasan, masih belum ada ibu hamil yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang melakukan pelayanan, yang meminta pelayanan ke kantor IBI Pamekasan. Begitu rekan Siska. Baik, lalu seperti apa persiapan fasilitas yang ada untuk melayani para ibu hamil yang positif COVID-19 ini? Baik, berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan oleh Bupati Pamekasan ke kantor IBI Pamekasan, semua fasilitas sudah siap. Dari tabung oksigen, dan juga kelengkapan APD, juga kelengkapan kasur, ada 10 bed yang sudah siap atau ready dipakai apabila ada ibu hamil yang terkonfirmasi positif COVID ingin melahirkan. Dan nantinya apabila nanti di kantor IBI itu sudah penuh, di ruang lantai atas, di ruang lantai 2 akan ditambah lagi 40 bed. Dan semuanya itu ada sekitar 50 bed. Namun yang saat ini masih ready itu ada 10. Begitu rekan Siska. Baik, Kuswanto, adakah informasi tambahan yang akan disampaikan? Baik, sampai detik ini rekan Siska, berdasarkan wawancara yang sudah saya lakukan dengan Ketua IBI Pamekasan, ada sekitar 120 bidan ya di Pamekasan yang sedang terkonfirmasi positif COVID-19. Jadi cara ini untuk melakukan supaya tidak ada penularan bidan yang positif COVID-19, Ketua IBI Pamekasan mengambil langkah kantor IBI itu dijadikan sebagai tempat persalinan bagi ibu hamil, baik itu yang normal, memiliki risiko tinggi, atau yang sedang terkonfirmasi positif COVID-19. Mengapa demikian? Karena di kantor IBI ini sangat lengkap sekali fasilitasnya, dari APD, terus dari kelengkapan tabung oksigen, dan segala macamnya. Kalau di bidan-bidan yang buka di klinik-klinik atau rumahan itu, biasanya mereka kekurangan APD, sehingga banyak dari mereka bidan ketika melayani itu terkonfirmasi positif COVID-19. Begitu rekan Siska yang informasi tambahan yang bisa saya bagikan. Baik, Tribunas, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan Bupati Pamekasan Badrut Tamam terkait dengan hal ini. Ibu Ketua ini bersama dengan stafnya kemarin dari habis kita rapat virtual, beliau ini menawarkan kantor Ikatan Bidan Indonesia di Kabupaten Pamekasan ini bisa dijadikan tempat bersalin. Nah, hari ini kita bisa lihat sendiri, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ada sekitar 10 bed di sini. Baru kemudian di atas bentar lagi juga akan ditambah, mudah-mudahan segera ada alatnya. Bidan-bidan kita juga akan bekerja profesional, cepat untuk memberikan layanan bagi masyarakat yang membutuhkan jasa untuk bisa melahirkan. Bidannya siap semua. Alatnya sudah oke. Nah, baru kemudian yang ketiga, harapan kita tidak ada lagi masyarakat kita yang tidak terlayani dari semua sektor.
isomannya dilayani, yang mau dilahirkan dilayani, di rumah sakit dilayani, dan di beberapa tempat untuk layanan kesehatan dilayani dengan baik. Lebih jelas, teknis, termasuk untuk informasi, misalnya berapa orang bidan yang melayani masyarakat yang terkonfirmasi positif, beliau tahu datanya. Ya. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Garut mengibarkan bendera putih di setiap hotel di Garut pada Senin 19 Juli. Pengibaran bendera putih ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap keadaan perhotelan dan juga restoran yang mengalami ketidakpastian di masa pandemi COVID-19. Lalu seperti apa informasi lengkapnya, rekan kami dari Tribun Jawa Barat ID, Sidki Al-Ghifari, akan melaporkannya. Halo, selamat sore Sidki. Ya, halo, selamat sore Sidki. Halo, selamat sore. Ya, Sidki, bisa dijelaskan seperti apa kronologi dari pemasangan bendera putih yang dilakukan oleh pihak PHRI Kabupaten Garut? Baik, rekan Siska, kronologis pengibaran bendera putih oleh pihak perhotelan organisasi PHRI di Kabupaten Garut itu awalnya memang ada keresahan terkait pendapatan perhotelan dan restoran di Kabupaten Garut yang menurun sangat drastis, sehingga pengibaran bendera putih ini sebagai bentuk protes dan bentuk tangisan para pelaku hotel di Kabupaten Garut yang melakukan, yang terdampak, maksud kami yang terdampak PPKM darurat di Kabupaten Garut, sehingga Ketua PHRI Garut Deden Rohim memutuskan untuk mengibarkan seluruh bendera di setiap hotel dan restoran di Kabupaten Garut ini menyikapi tidak adanya dialog antara pemerintah dengan pihak PHRI, khususnya pemerintah Garut tidak mengajak berdialog PHRI dalam upaya penanggulangan COVID-19 maupun kebijakan-kebijakan lainnya. Baik, Siska. Baik, Sidki, lalu berapa total hotel dan juga restoran yang mengibarkan bendera putih tersebut? Di Kabupaten Garut ada sekitar 30 hotel, dan bahkan hari ini lebih ya bertambah. Mungkin data yang kami dapatkan itu 30 hotel yang memasang atribut ini. Tidak hanya hotel, seluruh restoran di Garut pun mengikuti ajakan untuk mengibarkan bendera putih ini. Jadi ada sekitar 30 hotel dan restoran di Garut yang mengibarkan bendera ini, Siska. Baik, lalu apa yang diinginkan oleh pihak PHRI sehingga harus mengibarkan bendera putih tersebut? Jadi memang ini sebelumnya PHRI Kabupaten Garut ini, dari mulai pemberlakuan PSBB di Kabupaten Garut, tidak pernah diajak sama sekali untuk berdialog, untuk memutuskan bagaimana langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan pemerintah daerah, terutama dalam penanggulangan COVID-19. Nah, dengan tidak diajaknya pihak PHRI untuk berdialog, ini memicu protes dan memicu ketegangan antara PHRI dan pemerintah daerah. Sehingga pada awal-awal PSBB memang PHRI menunda untuk melakukan aksi demo, dan untuk saat ini di masa PPKM darurat, PHRI mengibarkan bendera putih tanpa harus berdemo. PHRI pun mengancam kepada pemerintah daerah akan jika tidak diajak berdialog untuk melakukan penanganan COVID-19, khususnya kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemda Garut, PHRI mengancam akan menyerahkan semua karyawan dan pegawainya kepada pemerintah daerah. Jadi memang saat ini PHRI 100% tidak merumahkan para pegawainya, sehingga mereka memang bertahan sedemikian rupa, dan di detik ini PHRI sudah tidak mampu lagi melakukan pertahanan, apalagi di masa PPKM darurat seperti ini, Siska.
Baik, lalu terkait dengan aksi ini, bagaimana respon dari pemerintah daerah setempat? Setelah mendapati wawancara dari Bupati Garut, Rudi Gunawan, memang mengatakan pada hari ini akan dilakukan pertemuan antara Pemda Garut dengan pihak PHRI, yang mana pertemuan tersebut akan membahas tentang pengurangan pajak, karena memang pengurangan pajak ini hal yang diinginkan oleh PHRI di masa pandemi COVID-19. Karena memang jika pemerintah daerah meringankan beban pajak atau sedikitnya mengurangi beban pajak kepada perhotelan dan restoran, ini akan membantu organisasi PHRI, perhotelan. Oke, baik. Tribuners, nampaknya ada sedikit gangguan tadi. Kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan Ketua PHRI Garut dari Deden Trohim terkait dengan hal ini. Nah, jadi yang ditanyakan sama Bapak ini adalah yang apa kami lakukan juga, ini adalah sebuah refleksi ya. Ini kami ini bukan PPKM saja gitu kan. Kita dari awal, dari mulai PSBB lah, dari mulai apa namanya itu, kita sudah berjuang ini sudah mau 2 tahun, bro. Ya, sudah mau 2 tahun. Bukan sekedar cuma 1 bulan ini, bukan. 2 tahun. Mau 2 tahun. Nah, solusinya apa gitu? Saya mencoba untuk melakukan audiensi dengan bupati, dengan pemegang kebijakan. Semua bullshit tidak ada. Kita melakukan dengan pihak pemegang legislatif itu. Itu adalah hak punya legislasi, hak punya budgeting gitu kan, hak punya pengawasan. Tidak pula digubris segala semacam. Jadi kudu kumaha aing teh gitu tah. Susah. Sekarang yang menanggung karyawan kami di sini 60 karyawan. Siapa yang bertanggung jawab untuk mereka dan keluarga mereka? Kami masih mencoba untuk memberikan hati kepada mereka. Nggak, kamu jangan ikut susah, biar gua yang susah. Selama 2 tahun, bro. Masih kurang cukup. Apa yang diberikan pemerintah, jangan ngasih gebokar uang. Serima kertas juga belum pernah kagak kita terima. Kita melakukan harus meeting Zoom lah, dengan sistem apa namanya tuh, dengan online segala macam. Mereka duduk manis, bro, duduk di kursi empuk, dibayar karena dia sebagai aparat negara. Lah gua untuk beli pulsa aja kagak dikasih. Bagaimana, nggak kesel gitu? Maaf ya kalau sedikit agak emosional gitu. Curahkan saja Pak Jil. Iya, makanya gua pasang bendera nangis itu. Apa yang salah dengan bendera nangis itu? Itu refleksi ekspresi hati. Terus 2 tahun diantep takut pemerintah tah. Apa enggak saya sekarang tidak berguna? Itu 30% PAD yang diberikan kepada negara. Itu dari kita loh, dari pariwisata, bro. Nah sekarang apa coba? Bayar pajak orang kudu bayar, ada usaha kudu ditutup. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update bersama saya, Siska Mawaski. Seekor sapi kurban mengamuk hingga tercebur sumur di Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada Senin 19 Juli petang. Sapi tersebut akan menjadi hewan kurban di Masjid Sabilul Huda, Gedongan. Beruntung sapi tersebut dapat dievakuasi oleh pihak Damkar Karanganyar. Lalu seperti apa informasi lengkapnya? Jurnalis kami dari tribunsolo.com, Fristin Intan, akan melaporkannya. Halo, selamat petang, Fristin. Selamat petang, Siska. Ya, Fristin bisa dijelaskan seperti apa kronologi sapi tersebut? Kenapa bisa tercebur ke sumur? Terima kasih. Terkait adanya sapi yang ngamuk di daerah Colomadu, Karanganyar, tepatnya kemarin pukul 6, dilaporkannya dari pihak dari takmir masjid dan juga warga sekitar dari Damkar Karanganyar datang ke lokasi pada pukul 20.30, setengah 9, dan di situ saat awal mulanya kejadian saat sapi akan dibawa ke area tempat penyembelihan. Total ada 4 sapi, namun saat di 3 sapi, di urutan ketiga sapi itu meronta dan mengamuk, lalu lari menuju ke arah makam, dan dari situ di makam itu juga ada satu sumur dan langsung ke situ di kedalaman sekitar 10 meter itu sendiri dari sumur itu sendiri. Setelah itu dari pihak keluarga, maksud saya dari pihak takmir masjid melakukan menghubungi dari Damkar Karanganyar untuk melakukannya evakuasi terhadap sapi itu sendiri. Baik, lalu seperti apa proses evakuasi dari sapi kurban tersebut, Christine? Baik, untuk proses evakuasi cukup menguras tenaga, mengingat selama 30 menit dari pihak Damkar Karanganyar harus mencari lokasi ataupun lokasi mencari air, karena proses evakuasinya menggunakan air 2 tangki mobil kebakaran untuk dimasukkan ke dalam sumur, dengan otomatis dari sapi itu naik ke permukaan sumur lalu baru ditali dan diangkat bersama-sama dengan relawan di warga sekitar yang ada di area itu. Cukup menegakkan juga proses evakuasi, mengingat sapi saat sudah di atas ataupun di permukaan juga sempat mengamuk lagi dan tidak terima dengan adanya warga yang cukup banyak berkerumun di area itu sendiri, karena masyarakat di daerah Colomadu itu sempat penasaran dengan keadaan sapi itu sendiri. Baik, mengingat evakuasi dan juga lokasi yang cukup sulit hingga melibatkan damkar, lalu bagaimana keadaan sapi tersebut? Baik, dari keterangan dari pihak takmir dan juga Damkar Karanganyar mengungkapkan bahwa sapi saat itu sudah dilakukannya pengecekan dan sedikit adanya lecet-lecet di area kaki sapi itu sendiri, namun terkait apakah sapi ini bisa layak untuk dikorban, dari pihak takmir dan juga Damkar mengatakan bahwa sapi masih bisa layak untuk korban, akan tetapi untuk lebih lanjutnya belum diketahui bagaimana apakah benar jadi dilakukan korban atau tidak, mengingat jadwal untuk penyembelihan kurban pada hari ini ataupun yang ada di Karanganyar ada 3 hari, jadi belum bisa dipastikan bagaimana saat ini sapi itu apakah dikorban atau tidak. Baik, terima kasih laporannya jurnalis tribunsolo.com, Fristin Intan, langsung dari Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali mengalami erupsi pada Senin 19 Juli. Pasca erupsi, aktivitas vulkanik Gunung Sinabung dilaporkan masih fluktuatif. Terjadi beberapa kali aktivitas kegempaan low frekuensi di wilayah tersebut. Lalu seperti apa informasi lengkapnya? Rekan kami dari tribunmedan.com, Muhammad Nasrul, akan melaporkannya. Halo, selamat petang Nasrul. Ya, halo, selamat petang Siska dan Tribuners.
Ya, Nasrul, bisa dijelaskan seperti apa aktivitas Gunung Sinabung dalam 24 jam terakhir? Ya, di dalam 24 jam terakhir ini, aktivitas Gunung Sinabung yang berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara sempat mengalami 2 kali erupsi, begitu Siska. Nah, dari 2 kali erupsi ini terjadi pada Senin kemarin, tepatnya awalnya itu pukul 18.50 WIB dan 19.01 WIB. Dari 2 kali erupsi ini, pertama kali Sinabung mengeluarkan material berupa abu vulkanik setinggi 1.000 meter, dan untuk yang erupsi kedua, Sinabung mengeluarkan abu vulkanik setinggi 300 meter begitu. Oke, lalu seperti apa kondisi terkini ataupun pasca erupsi Gunung Sinabung? Sampai saat ini pasca erupsi kemarin, aktivitas vulkanik dari Gunung Sinabung masih cukup tinggi dengan ditandai adanya kegempaan low frekuensi, hybrid, dan yang lainnya begitu. Dan sampai saat ini dari pihak pos pengamatan sendiri masih memantau jika aktivitas masih tinggi dan potensi-potensi untuk kembali terjadi erupsi maupun guguran juga masih cukup tinggi. Oke, disebutkan tadi adanya abu vulkanik dari Gunung Sinabung. Lalu seperti apa persebaran abu vulkanik tersebut? Ya, berdasarkan data yang saya dapat dari pos pengamatan gunung api, kemarin abu vulkanik itu mengarah ke arah timur, dan kondisi kemarin setelah erupsi itu angin berhembus cukup kencang di atas puncak sehingga material abu vulkaniknya cukup terpapar jauh. Untuk arah timur sendiri bisa menuju ke wilayah Kecamatan Brastagi hingga Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Bahkan ada juga sebagian masyarakat Kota Medan yang sempat melihat di daerah Deli Tua begitu. Baik, Tribunas, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan pihak pos pengamatan Gunung Api Sinabung. Berikut tayangannya. Aktivitas Gunung Sinabung selama 24 jam terakhir ini, terakhir pada pukul 18.50 telah terjadi 2 kali erupsi dengan tinggi kolom abu bervariasi antara 300 meter hingga 1.000 meter. Untuk arah angin cukup kencang ke arah timur laut hingga arah utara. Kemudian secara gempa juga masih tinggi dengan ditandai dengan adanya gempa-gempa hybrid, low frekuensi, juga ada gempa tremor. Ini menunjukkan bahwa aktivitas Gunung Sinabung sampai saat ini masih tinggi dan masih ada potensi untuk terjadi erupsi untuk kedepannya. Ya, karena arah angin bertiup ke arah timur hingga utara ya, sehingga arah abu kan jatuh sekitar di sisi timur Gunung Sinabung ya, mungkin sampai ke Brastagi begitu. Ya, karena arah angin juga cukup kencang kemarin itu ke arah timur laut hingga utara ya. Abu-abu kan jatuh ke arah timur laut ya, sehingga bisa lebih jauh dari arah Brastagi, mungkin juga sampai ke arah Sibolangit. Ya, pasca erupsi, aktivitas Sinabung masih cukup tinggi, ditandai dengan aktivitas kegempaannya masih tinggi, masih terekamnya adanya gempa-gempa hybrid, low frekuensi, dan sempat juga ada terekam gempa tremor yang menunjukkan bahwa ini aktivitasnya masih tinggi begitu. Ya, kita menghimbau kepada masyarakat, kepada wisatawan dan pengunjung untuk selalu mematuhi rekomendasi PVMBG untuk tidak memasuki zona-zona merah. Kemudian bagi masyarakat yang terdampak abu vulkanik untuk tetap menggunakan masker apabila ingin bepergian. Beralih ke informasi selanjutnya, polisi hanya meringkus pelaku penjamretan yang melancarkan aksinya 1 tahun lalu di Jalan Mangkunegara, Palembang, Sumatera Selatan. Mangku diketahui menjamret uang 8 juta rupiah milik seorang warga. Saat dilakukan pemeriksaan, pelaku sempat mengelak dan tidak mengakui perbuatannya. Lalu seperti apa informasi lengkapnya? Jurnalis kami dari Tribun Sumsel, Melisa, akan melaporkannya. Halo, selamat petang Melisa. Selamat petang, Siska. Ya, Melisa, bisa dijelaskan seperti apa kronologi kejadian penjamretan tersebut? Terima kasih rekan Siska atas pertanyaannya. Aksi penjamretan ini terjadi pada Mei tahun lalu, sekira pada bulan puasa, di Jalan MP Mangkunegara, Palembang. Dilakukan oleh Mangku Alam bersama 2 temannya yang lain. Menurut pengakuan Alam atau Mangku Alam, dirinya diajak melakukan aksi curas ini oleh pelaku E dan Y. Pada saat melakukan aksi, mereka bertiga mengendarai motor mengikuti korban bernama Yasan yang keluar dari bank. Setiba di tempat yang dirasa aman, maksudnya di TKP kejadian di Jalan MP Mangkunegara tersebut, Y turun dan langsung merampas uang milik Yasan. Mangku mengatakan setelah Y berhasil merampas uang korban, Y langsung kabur membawa uang korban ke jalan, sementara E lari membawa motor dan Mangku sendiri pun ikut kabur. Setahun setelah kejadian, selama 1 tahun pencarian oleh polisi, Mangku ini atau Alam ini diringkus oleh tim Beguyur Bae Satreskrim Unit Opsional Ramol Polrestabes Palembang di dekat rumahnya. Dan
sempat dihadiahi timah panas oleh petugas karena sempat melawan saat akan diringkus. Demikian, Siska. Baik, berarti ini pelaku ini berkomplot dengan kawanannya begitu ya. Lalu apakah pelaku ini juga sempat mendapat bagian dari aksi penjamretan tersebut? Ya, pada saat kami mewawancarai Alam ini sendiri, dia sempat berdalih ya, Siska ya, rekan Siska. Katanya dia tidak mendapatkan bagian apapun. Namun menurut saksi ya kerugian sendiri yang dialami oleh korban yang sampai saat ini adalah kerugian yang dialami oleh Yayasan adalah sebanyak 8 juta rupiah. Kata pengakuan Alam sendiri, dia tidak mendapatkan bagian apapun, maksudnya tidak mendapatkan bagian sepeser pun dari uang hasil jambretannya itu, karena uang itu dibawa oleh Y. Selama buron pun mampu bekerja sebagai seorang sopir antar kota, Lahat, dan Palembang. Demikian, Siska. Baik, lalu apa pasal yang dikenakan oleh petugas terhadap pelaku atas aksinya ini? Baik, Siska, terima kasih. Atas ulahnya yang sudah membahayakan nyawa orang lain ini, Alam dikenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun kurungan penjara. Terima kasih, Siska. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan wawancara dengan pelaku penjamretan tersebut. Kamu dengan Bapak itu kamu lah ikuti dari mana? Begitu Eko datang di terminal, Eko ngajak kami. Ada. Jangan mana nak lokat duit dah. Ada. Sudah. Jadi aku benar. Lokat duit. Sudah tu siar ngomong pedu ke sana. Yang mau motor Eko. Begitu nyampe ke Permai 2, Permai 1, yang dekat Jio itu. Bapak itu ada di sana. Iar turun. Begitu Iar turun langsung jembeknya bapak itu. Nah, langsung dikelok dalam kocek kan. Langsung dikelok di kocek kan dulu. Nah, Iar tadi sudah ngelok kocek di duit itu berlari. Berlari lah kita punya kulangan besar. Nah, dia teriak orang maling. Kami masih di sana. Posisi itu. Eko berlari mak motor. Ada, aku berlari. Ya berlari berjalan biasa. Tidak ada yang anu dia Pak. Iya, aku nyentuh bapak juga tidak. Demi Allah nah, nyentuh bapak. Desa Belibak yang berada di Kecamatan Palmata, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau masuk dalam nominasi 10 besar Desa Kreatif Indonesia. Desa ini juga terkenal dengan destinasi wisata Pulau Pangeran yang saat ini jadi perbincangan hangat para penduduk setempat. Tidak hanya itu, Desa Belibak juga memiliki misteri unik berupa cerita rakyat yang dikenal dengan makam tua. Lalu seperti apa informasi lengkapnya terkait hal ini? Sudah ada rekan kami dari Tribun Batam, Rahma Tika, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat petang Tika. Selamat petang rekan Rizka. Ya, bisa dijelaskan sedikit soal sejarah Pulau Pangeran tersebut? Baik, terima kasih Priska. Dari informasi terhimpun, Kepala Desa Belibak yang bernama Marzuki mengatakan pada pertengahan abad ke-17 Masehi, seorang pangeran dari Brunei Darussalam yang hendak berlayar ke Johor, Malaysia. Namun saat itu pangeran yang bernama Merte beserta rombongannya ini sempat mengalami hantaman gelombang yang tinggi di sekitar Laut Cina Selatan tersebut. Kemudian pangeran tersebut berlabuh di Desa Belibak yang saat ini dikenal oleh masyarakat adalah Pulau Pangeran. Kemudian pada zaman tersebut masih dikenal sebagai zaman Lanun atau bajak laut yang menguasai wilayah Laut Cina Selatan. Saat itu penguasa di wilayah Siantan sendiri memerintahkan anak buahnya untuk mengajak Pangeran Merte beserta rombongannya untuk menetap di wilayah tersebut. Meski belum ditemukan hasil penelitian apakah cerita ini benar adanya, namun di lokasi tidak jauh dari rumah penduduk ditemukan makam di mana warga setempat meyakini bahwa makam tersebut adalah makam pangeran beserta rombongannya. Baik, terima kasih. Baik, Tika, lalu bagaimana akses untuk menuju Pulau Pangeran tersebut? Baik, untuk menuju ke Pulau Pangeran ini sendiri bagi penduduk setempat bisa menggunakan kapal pompong atau yang dikenal oleh masyarakat sekitar adalah kapal kayu dengan membutuhkan waktu perjalanan sekitar 1 jam. Sedangkan jika menggunakan kapal speedboat, waktu tempuh ke Pulau Pangeran ini sekitar 45 menit.
Sementara itu untuk masyarakat atau pengunjung yang berada di luar Kabupaten Kepulauan Anambas seperti di Batam dan Tanjung Pinang bisa menggunakan transportasi laut dan udara, yakni kalau transportasi laut menggunakan pesawat Wings Air yang akan mendarat di Kecamatan Jemaja. Sedangkan untuk transportasi laut sendiri langsung berlabuh di Kota Tarempa yang menjadi pusat Kabupaten Kepulauan Anambas sendiri. Baik, terima kasih. Tika, bisa dijelaskan kenapa Desa Belibak ini bisa masuk dalam nominasi 10 besar Desa Kreatif Indonesia? Baik, Desa Belibak yang berada di Kecamatan Palmata, Kabupaten Kepulauan Anambas ini masuk dalam 10 besar Desa Kreatif Super Prioritas Asosiasi Desa Kreatif Indonesia. Masuknya Desa Belibak menjadi 10 besar Desa Kreatif menjadi 10 besar Desa Kreatif Super Prioritas Asosiasi Desa Kreatif Indonesia ini dipicu dengan semakin cantiknya wisata Pulau Pangeran yang menjadi ikon keindahan wilayah yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dari informasi terhimpun melalui Kepala Desa Belibak, yaitu Marzuki, mengatakan masuknya Desa Belibak dalam 10 besar Desa Super Kreatif ini merupakan momentum dan dari kebangkitan desa-desa di Anambas dalam melakukan pembangunan. Dari 10 besar Desa Kreatif, Belibak menempati urutan ketiga dari 10 kabupaten yang berada di Indonesia. Sekian Priska laporan dari saya. Baik, terima kasih Rahmatika dari Tribun Batam atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Momen Idul Adha di Madura dirayakan berbeda dari tahun sebelumnya karena adanya pandemi COVID-19. Tahun ini tidak banyak warga yang mudik karena lonjakan kasus COVID-19 dan juga adanya PPKM darurat. Biasanya warga Madura banyak yang pulang kampung saat momen Idul Adha atau biasa disebut dengan tradisi toron. Lalu seperti apa pantauan langsung di sana? Sudah ada jurnalis Tribun Jatim, Samsul Arifin, yang akan melaporkannya. Halo, selamat sore Samsul. Baik, selamat sore Siska. Ya, Samsul, bisa dilaporkan bagaimana suasana atau situasi terkini di Jembatan Suramadu saat tradisi toron ini? Baik, terima kasih. Di tahun ini, khususnya di perayaan Hari Raya Idul Adha, merupakan ada tradisi khusus di Pulau Madura, yaitu dengan istilah toron atau istilah mudik sendiri, Siska. Nah, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dari pantauan di lapangan, di Jembatan Suramadu sendiri, terlihat relatif sepi, baik dari roda 4 maupun roda 2. Nah, dari catatan di Lantas Polda Jatim diketahui bahwasanya ada penurunan mobilitas di arus jembatan tersebut sebanyak 70%. Nah, ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang biasanya jembatan tersebut diramaikan oleh warga yang hendak mudik di Pulau Madura tersebut. Begitu, Siska. Baik, Samsul, bisa dijelaskan lalu apa upaya pemerintah setempat dalam mengantisipasi arus mudik kali ini? Baik, Forkopimda Jatim, Siska, di sini meninjau langsung sebelum Hari Raya Idul Adha, di mana pada Senin malam Forkopimda Jatim yang diwakili oleh Wakil Gubernur Jatim, yaitu Bapak Emil Dardak dan juga Wakapolda, meninjau langsung di sisi pintu masuk dan pintu keluar di Jembatan Suramadu, di mana tidak ada banyak mobilitas dari warga, sehingga ini menimbulkan satu hal yang positif, di mana bisa dikatakan banyak warga di Jatim ini turut membantu masyarakat dan juga tingkat kesadarannya juga tinggi, begitu Siska. Baik, Samsul, ada informasi tambahan yang akan disampaikan? Sementara cukup. Baik, itu aja, Siska. Baik, terima kasih laporannya Samsul Arifin langsung dari Jembatan Suramadu terkait dengan tradisi toron di Madura. Baik, Tribuners, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam live update kali ini. Terus saksikan live update berikutnya hanya di kanal tribunnews.com. Jangan lupa untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Siska Muaski beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.